Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohdi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa lagi dalam kajian yang diadakan pada tiap-tiap malam Jumat, yang mudah-mudahan duduknya kita diampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian, yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kembali pembelajaran kita tentang sholat berjamaah. Masih ingat Pak ya, hukum sholat jamaah untuk laki-laki adalah wajib ya. Dan sebahagian ulama berpendapat ini fardu ain ya. Ada sebahagian pendapat mengatakan ini adalah fardu kifayah, dan ada sebahagian pendapat yang mengatakan merupakan sunnah muakkadah, tapi hukumnya wajib. Sementara bagi ibu-ibu, hukum sholat jamaah apa bu? Dibolehkan ya. Jadi seorang suami ketika istrinya berangkat ke masjid nggak boleh dilarang ya, nggak boleh dilarang, karena baginda Rasulullah SAW tegas mengatakan dalam satu makna hadisnya, la tamna'u nisa'akumuz al-akumuzul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna ya. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ya untuk sholat berjamaah di masjid, akan tetapi rumah mereka adalah lebih baik. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat yang lebih baik, lebih afdalnya di rumah. Tapi boleh nggak masjid? Boleh, insyaallah ya. Ada larangan yang memang diberikan kepada ibu-ibu nih ya, perempuan ya, syarat bolehnya wanita pergi ke masjid ya tidak pakai wangian. Ingat bu, ya jangan dandan total habis, minyak wangi 1 botol habis. Kemudian menentukan pandangan, aman dari gangguan. Lantas kemudian apalagi memakai pakaian syar'i ya, artinya menutup aurat, semuanya tertutup dengan rapi. Nggak boleh bercampur baur antara ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Kemudian jangan sampai dalam kajian atau kumpul di masjid itu ada obrolan yang nggak berguna, nanti ujung-ujungnya adalah ghibah. Lantas kemudian udah sholat, udah selesai acara langsung pulang
Ya, jangan nungguin apanya tuh rame-ramenya. Inilah kesempatan yang diberikan oleh wanita. Jadi boleh. Lantas kemudian pembelajaran kita hari ini mengenai salat berjamaah itu tempatnya di mana, Pak? Ya, salat berjamaah tempatnya di mana? Masjid. Udah tahu deh. Jadi tempat pelaksanaan salat berjamaah bagi laki-laki dalam salat wajibnya yang 5 waktu itu di masjid. Paham nih Pak? Ada nggak salat berjamaah di luar masjid? Nggak ada sebenarnya. Pak Ustadz, saya mau ngajarin istri saya dan anak-anak salat berjamaah tapi di rumah. Nggak boleh sebenarnya. Ya, wajibnya salat berjamaah itu di masjid. Jadi ada satu kisah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat jamaah di masjid. Itu ada seorang laki-laki ya, tergesa-gesa berangkat ke masjid. Dia berangkat tapi pelaksanaan salat berjamaah sudah mulai buru-buru Pak. Ya, kalau bahasa kita udah senang-senang dan ngos-ngosan ya. Lantas kemudian dia ikuti salat berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika dia takbiratul ihram Allahu akbar, dia baca tuh satu kalimat doa seperti apa yang biasa dibaca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran ya, mubarakan thayyiban fi. Ini tanpa disadari suaranya itu terdengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas sholat, baginda Rasul bertanya, ini tadi saya mendengar dengan telinga saya pada saat sholat berjamaah. Ini pertanyaannya selepas sholat berjamaah. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh salah seorang jamaah, ya, alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi. Ini siapa yang baca? Itu semuanya pada diam, sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada diam. Ya, tiba-tiba sang laki-laki tadi itu bicara dengan tegasnya di hadapan Rasulullah SAW, saya ya Rasulullah, saya tergesa-gesa, terengah-engah mendatangi sholat berjamaah di masjid. Dan dengan bacaan kalimat itu apa kata baginda Rasul? Inilah kalimat doa yang pada saat dibaca oleh seorang laki-laki tadi aku melihat, kata baginda Rasulullah SAW, aku melihat 12 malaikat ngangkat ya ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kita terbang kelihatan oleh baginda Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki tadi mengatakan kalimat doa alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan thayyiban fihi. Jadi baru satu hal yang dilihatkan oleh baginda Rasulullah SAW dari lewat telinganya itu, bagaimana kita kalau sholat berjamaah di masjid ramai penuh ya, semuanya dengan kalimat doa masing-masing, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, semuanya baca. Itu malaikat kira-kira banyak gak? Ribuan ya? Ribuan malaikat. Baru satu orang aja yang dinampakkan di hadapan Rasulullah SAW berangkat ke atas. 12 malaikat dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Pak? Untuk memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau salat jamaahnya banyak? Ini sebuah keberkahan. Ya, kalau dilihat dari pahala salat berjamaah, ya, kalau dihitung lewat sebuah derajat itu 1 banding 27 derajat. Satu kisah lagi, Ubaidillah bin Umar satu hari kedatangan tamu di waktu Isya. Ngobrol asik ya, menjamu tamunya yang hadir ke rumahnya, sampai dia lupa ya untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Hingga pada saat dia sadar di mana dia sudah telat, dicari tuh masjid mana yang belum melaksanakan ibadah sholat Isya. Dicari pagi, dicari masjid, ternyata udah nggak ada lagi yang sholat Isya berjamaah, udah pada bubar, masjid udah pada dikunci. Satu malam ketika dia tidur,
Lantas Ubaidillah bin Umar ini diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpinya dia ikut dalam pasukan berkuda. Wah, ramai tuan. Tapi lagi-lagi Ubaidillah bin Umar dalam mimpinya semua pasukan berkuda itu jalan dengan cepatnya. Ya, sampai satu ketika Ubaidillah bin Umar ditengok oleh salah seorang pengendara kuda. Kamu nggak bisa mengejar rombongan kami. Kenapa? Karena kamu belum tadi pada saat sholat isya enggak melaksanakan sholat isya berjamaah. Jadi ketika dia enggak sholat isya berjamaah di masjid, dia tebus tuh Pak, ya, dia sholat 27 kali agar derajatnya sama menjadi 27 derajat. Nggak bisa ternyata, walaupun ditebus dengan apapun, ternyata barokah daripada salat berjamaah itu luar biasa. Kemuliaan yang Allah berikan dari lafaz doa yang diutarakan, yang dilafazkan, yang diucapkan oleh mereka hamba-hamba Allah yang ketika salat berjamaah di masjid itu luar biasa. Malaikat dilampahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan Bapak bilang tuh Pak, ya, berangkat ke masjid itu kira-kira gampang apa gampang? Gampang emang, tapi pelaksanaannya susah. Makanya niatin Pak. Bismillah. Saya udah sering kali bilang, ketika kumandang azan terdengar, jangan jadikan sholat itu sebagai bentuk kewajiban aja, tapi jadikan ini sebagai manifestasi awal kita akan jemput syafaatus sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ruku, ada pertolongan dari Allah nanti. Ketika kita sujud, ada pertolongan dari Allah nanti. Kenapa? Karena ketika kita ruku, kita sujud, banyak lafaz doa yang kita minta. Kita minta tuh pertolongan Allah lewat sholat kita. Paham sampai di sini Pak? Jadi keutamaan sholat berjamaah, tempat di mana kita sholat berjamaah itu adanya di masjid. Satu ketika ada juga ya, salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin mendidik istri dan anak-anak saya lewat satu pembelajaran sholat berjamaah di rumah. Boleh nggak ya Rasulullah?" "Nggak boleh." Pak, Bu, ini satu kalimat yang menjadi sebuah peran penting buat kita bagi laki-laki. Ya, ketika kita berangkat sholat ke masjid untuk berjamaah. Ya, kalaupun ada istri dan anak-anak kita yang mau ikut, ajak udah. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah pembelajaran langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sholat berjamaah itu adanya di masjid. Paham Bu? Paham ya? Insya Allah. Ya. Beberapa orang dianggap jamaah, ya, artinya mereka melaksanakannya sholat berjamaah itu hanya ada di masjid. Boleh nggak sholat di rumah? Itu pertanyaannya. Tapi berjamaah ini kalau kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid pasti ada keruhsah, atau keringanan. Minimal ada uzur. Ya, umpamanya Pak Haji udah tua, ya kan, tahu encok kambuh. Berat banget untuk berangkat ke masjid. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Dibolehkan. Maka terjadi hukum fardu kifayah tuh. Ya, makanya ada sedikit pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk kita semua. Yang pertama, ya, uzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena hujan. Ya, hujannya hujan gede Bu. Ya, hujannya hujan yang besar Pak. Kalau hujan rintik-rintik mah gampang, pakai payung juga selesai. Ya, Ustadz kan kalau di villa banyak hujan, seringkali banjir. Ya, saya seringkali Pak mau berangkat sholat tapi masjidnya malah banjir. Allah kirim. Pernahkah kejadian di Al-Iwan? Oh, sering ya. Jadi ada rukhsah, ya, karena ada uzur. Kita diperbolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid lantaran perkara turunnya hujan. Ya, hujannya yang bagaimana, yang cukup memberikan satu tantangan buat kita, ekstrim lah. Ya, kalau cuman bahasa hujan, rintik-rintik, sepoi-sepoi angin mah bawa payung juga selesai. Ya, paham sampai di sini? Ya, jadi
telah dijelaskan oleh satu makna hadis Rasulullah SAW dalam satu uzur kenapa kita enggak bisa sholat berjamaah di masjid lantaran hujan. Kata baginda Rasulullah SAW dalam satu makna hadis, inna Rasulullah SAW kana ya'muru mu'adzin idza kanat laila dzatu bardin wa matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan muadzin saat malam yang dingin dan hujan agar menyerukan salatlah kalian di rumah kalian. Jadi muadzin udah azan, hujan masih gede Pak, speaker kenceng suara terdengar, boleh diumumkan, nggak apa-apa sholat di rumah. Ya syukur-syukur di sana dijadikan kesempatan tuh suami mimpin istri dan anak-anak sholat di rumah berjamaah. Ini karena faktor hujan, ada beberapa alasan ya, karena uzur. Lantas yang kedua, uzurnya kita tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid karena sakit. Jangankan buat sholat ke masjid Pak Ustadz, buat bangun dari tidur aja udah susah. Suka gak Pak? Waktu sakit itu sholat tapi susah, mau ngambil wudhu susah, mau nggak mau kita tayamum. Ya, saya kemarin diuji sama Allah hampir 1 bulan penuh sakit. Ya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadwal banyak yang ditinggal, dibadalin ya Allah. Ya, karena uzurnya apa? Karena sakit. Ya. Muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan oleh kalian Abu Bakar agar mengimami salat mereka. Jadi Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin salat berjamaah bagi mereka yang sakit. Boleh ya, tapi ini atas dasar karena penyakitnya nggak bisa. Ya kita untuk bisa berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Lantas kemudian kita tuntaskan dulu nih. Ada uzur ketika sholat berjamaah di masjid itu waktunya sudah tiba. Muadzin sudah mengumandangkan suara azan. Ini tiba-tiba ya ada makanan yang dihidangkan Pak. Makanannya enak lagi, sate, kebuli. Tiba-tiba nih ya, ini jangan disengaja, jangan dihidangkan pada waktu sholat. Kalau zamannya Rasulullah ya seperti itu Pak, nggak kayak kita kan bisa setting ya, atur aja bisa bahasanya kalau mau makan malam. Ini hidangan ya, makanan, hadirnya makanan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza wudi'a asya ahadikum wa qimatis sholat. Jika makan malam kalian sudah dihidangkan dan sholat sudah diikomatkan, ya artinya kumandang azan sudah selesai, suara qomat terdengar, makanan keluar. Milih makan apa milih sholat Pak? Nah, Bu, makan dulu. Tuh, makan dulu atau sholat dulu? Kalau makan dulu udah basi, karena makannya dulu, ya. Kalau sholat dulu udah kelewatan. Mendingan makan dulu baru sholat. Daripada sholat dulu mikirin makan, mendingan makan mikirin sholat. Ya, jadi ketika hidangan sudah disiapkan, makanan sudah dihidangkan, waktu iqamat terdengar. Ya, idza wudi'a asya'u ahadikum wa qimatis shalah. Ya, makanan dihidangin, sholat waktunya datang. Fabda'u bil asya'i wala i'jal hatta yafrugha minhu. Apa kata baginda Rasul? Maka mulailah dengan makan malam. Jadi yang diperintahkan dalam makna hadis ini adalah makan malam terlebih dahulu. Ada ini hadis ya. Jadi bukan main-main. Kan yang terdengar dalam kancah masyarakat bahasa istilah ya, makan dulu apa sholat dulu. Nih karena makna hadis ini ya jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Umar. Jadi ini ada karena di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang bernamanya Ibnu Umar. Yudha'u lahu tu'am ya wa tuqamus shalah. Ya. Jadi ketika Ibnu Umar dihidangkan makan malam, lantas kemudian sholat sudah diiqamati.
Lantas apa? Fala yatiha hatta yabrugha. Ya, maka Ibnu Umar tidak mendatangi sholat. Ya, enggak sholat dulu, artinya makan dulu. Ya, bahasa dulunya diutamakan gitu maknanya Pak. Ya, Umar tidak mendatangi sholat, selesai makannya padahal dia mendengar bacaan imam. Fala yatiha hatta yabrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Jadi ketika waktu sholat tiba, kumandang iqamat sudah terdengar, bahkan di masjid seperti Ustaz Apip udah baca apa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi makan Ibnu Umar. Silakan lanjutkan makannya dulu. Paham Bu? Udah makan dulu. Diperbolehkan. Itu karena uzur. Jangan disengaja. Ini kadang-kadang nyendok nasi, waktunya azan. Bu, dengar ya, jangan nyendok nasi udah nyendoknya satu piring muncul, waktu azan udah kedengaran qomat di masjid. Yang kata Pak Ustadz, milih makan dulu, jangan sholat dulu. Ya yang begitu masalah ya, maknanya nggak begitu. Jadi ada sahabat yang namanya Ibnu Umar, ketika makanan sudah dihidangkan, dia lanjut dengan makanannya. Sholatnya bukan ditinggalin, ya tapi ditunda. Selesai makan baru mereka sholat berjamaah. Cukup deh Pak ya, waktu Isya kita ada janji waktu itu ya. Ya mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini jadi jelas tuh ya, karena hujan, karena sakit, karena makanan sudah dihidangkan. Nanti lanjutannya ya, pengen pipis Pak Ustaz, pengen BAB Pak Ustaz, tapi pengen berangkat ke masjid. Cuma saya lagi kebelet urusan ke masjid. Insya Allah besok ya kita sampaikan pada pertemuan kita di malam Jumat nanti. Ya mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari walaupun sedikit Pak, tapi yang namanya ilmu tetap penting dan bermanfaat. Hari ini pembelajaran kita adalah tempat berjamaah di sholat itu adanya di masjid. Yang kedua ya, ada uzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena hujan, karena sakit, karena adanya hidangan makanan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.